Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD ya. Hari ini langsung ke time frame di daily ya. Kemarin itu bearish, candle bearish engulfing ya, bearish setelah muncul rilis data dari FOMC atau The Fed. Keluar data justru yang memang diprediksikan itu memangkas suku bunga ya dari 4,5 menjadi 4,25 atau 25 basis point. Nah, ini karena memang saya bukan orang fundamental ya, jadi mungkin harus kita lengkapi dulu. Saya akan lebih belajar lagi tentang fundamental. Saya belum begitu ini sih korelasinya. Kalau secara orang awam melihatnya memang secara teknikal harga juga memang menunjukkan bearishnya ya, karena di H4 maupun di daily juga ada candle bearish ya, dan struktur di daily dan struktur di A4 juga mendukung untuk bearish momentum. Cuman ya semalam FOMC saya juga nggak trading sih, tidur jam segitu. Tapi saya lihat pagi tadi kok begini gitu. Jadi mungkin saya harus melihat data-data yang ada dulu. Kenapa? Mungkin ada kaitannya dengan ini kan sudah mau akhir tahun ya, sudah mau ganti tahun. Kemungkinan akan ada korelasinya dengan kebijakan untuk tahun depan. Walaupun secara bunganya ini dipotong, tapi apakah ada korelasi untuk tahun depan itu lebih lambat untuk pemotongannya atau seperti apa? Yang kita tahu untuk tahun ini aja terakhir dari September, November, Desember itu berturut-turut kita sudah potong untuk cut rate atau bunganya itu sampai 100 ya, 100 basis point, yang dari 5,25 ya terakhir sampai ke 4,25. Nah, oke, kita ke teknikal ya. Itu fundamental. Kita memang bukan orang fundamental, tapi ya secara tidak mau nggak mau kita harus belajar itu ya. Nah, di daily ini ada candle inside bar ya. Ini masih di dalam area. Jadi untuk hari ini masih dalam range area. Biasanya memang setelah muncul momentum yang impulsif itu dia sedikit istirahat ya untuk ambil orderan, kemudian dia akan melanjutkan atau reverse ya. Nah, di daily yang batasan yang kita perlu tahu itu di sini di harga 2651 itu menjadi previous daily high. Kemudian di yang bawah itu menjadi di 2583.915 itu menjadi previous daily low. Jadi manakala ini di break atas maupun bawah, itu akan menunjukkan arah harga yang akan dituju. Misalkan dia break bawah, maka harga yang akan dituju itu pertama ini ada ini di time frame kecil, ini demand ya, di demand order block. Kemudian yang di sini ada sell side liquidity di harga ini 2536 ya. Seperti di analisa mingguan kemarin dan hari Selasa ya kalau nggak salah, bahwasanya memang secara H4 ini lebih mendominasi sellernya ya. Tapi terus terang kemarin itu di hari sebelum-sebelumnya saya pikir kita akan counter dulu gitu ya menjelang FOMC, dan saya melihatnya FOMC akan ada gerakan bullish untuk XAUUSD. Tapi semalam saya nggak entry sih, emang udah. Tapi sebelumnya itu saya kena ya lumayan lah, stop lossnya agak agak beruntun, jadi agak ya udahlah istirahat dulu gitu. Oke, di struktur daily itu sudah ambil inducement ya, di sebelah kiri kita ulang lagi, ini inducement, kemudian ini high value di daily strukturnya. Ini sudah diambil ya, secara liquidity atas maupun bawah sudah habis. Nah, ini sekarang lagi masuk area zona. Apakah ini ada reaksi ya? Di sini apabila nanti akan ada reaksi, maka akan ada gerakan kenaikan at least sampai batasan previous daily high. Kemudian saya sih melihatnya akan lebih cenderung melanjutkan penurunannya ya di H4 ya. Dia menuju sell side untuk menjadi break of structure untuk di H4 ya. Kemudian kita akan turunkan time frame di 4 jam. Oke, di 4 jam. Di 4 jam bearish ya. Di strukturnya dari sini sudah kelihatan adanya change of character, kemudian inducement
lalu sudah mengambil area liquidity ya. Ini ada buy side liquidity. Kalau kita lihat di daily tadi kan sebuah equal high, dan ini bertepatan berada di zona optimum entry ya. Jadi harga yang akan dituju nanti itu tetap sama kayak di daily, sell side liquidity di harga 2536 sekian lah ya. 855 itu menjadi tujuan berikutnya. Nah, dia sekarang lagi memberikan bayarnya lagi membuat perlawanan ya. Saya pikir ini sebuah retrace saja atau koreksi, nanti akan melanjutkan penurunannya. Untuk di H4-nya seperti itu ya. Oke, di time frame 4 jam sudah, coba kita ke time frame H1 ya. Ternyata penurunannya semalam itu terakhir itu berapa sih di ini? Coba kita daily tadi belum cek ya. Di daily itu candlenya itu total ya, itu bergerak 680, gede lumayan ya. Hampir 700 pips. $68 per troy ounce ya. Di daily ya, kemudian di HA1 ini ternyata kena area demand ya. Saya sudah mapping tadi di HA1 kena area demand. Nah, ini area demandnya. Nah, ini kalau di H1 kita coba kita coba mapping untuk struktur dan elliott wave-nya. Ya. Untuk strukturnya kita coba urutkan ya. Jadi change of character bearish, kemudian boss, ya koreksi ABC, kemudian dibikin change of character, kemudian dibikin break of structure. Nah, terakhir yang waktu di ujung sini ini kan bosnya juga break body candle-nya tidak terlalu besar ya. Jadi memang model-model seperti ini ada rawan kemungkinan akan menjadi change of character ya. Jadi kalau kita hitung untuk wave-nya ini ABC correction, kemudian dia ABC correction lagi. Jadi karena dia yang terakhir ini menjadi di H1 ya, ini sudah menjadi change of character ya. Oke, kalau kita lihat dari H1 sudah change of character bearish ya. Kemarin kan bullish. Nah, ini kan kita menggunakan area demandnya H1. Sebenarnya sudah ada lumayan ada ada reaksi kemarin sekitar 160 atau 170 pips ya. Tapi ya harga bergerak turun. Saya kena stop loss juga di sini nih. Saya sudah turunkan time frame padahal ya. Tapi memang news tadi malam itu memberikan efek yang positif terhadap USD ya. USD sangat bullish ya, kenaikannya cukup signifikan, cukup impulsif. Kemudian emas ini mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Nah, di sini harga sedang melakukan berusaha untuk naik ya, tapi ini naiknya akan ya biasa namanya harga itu akan naik kemudian dia turun. Yang jelas dia dominannya akan turun ya, naik hanya untuk koreksi. Kalau di struktur H1 terakhir sudah membuat change of character, tapi ini juga belum ada inducement. Ini belum ada inducement, artinya low yang di sini belum valid, bisa jadi kemungkinan akan lebih dalam turunnya. Kalau kita lihat, saya sih sebenarnya jarang ya pakai breaker block ya. Ini berada di level breaker block ini. Ini kan ada breaker block ya, kemudian dia nggak respect, kemudian dia jadi breaker block. Area sini sebenarnya kalau mau entry ya bisa untuk sell sih ya. Sebentar saya lihat. Ini harga 2613 itu menjadi area sell. Tujuannya mana ya, paling enggak sini ya, sekitar lumayan hampir 300 pips, lumayan gede ya. Tapi ya kalau ternyata dia naik, breakernya ini tidak memberikan efek ya, harga yang akan dituju ini sebuah liquidity. Ini kan terakhir pullback ya di area sini, tapi ini internal ya. Ini semua internal, jadi bukan inducement yang memang dia strong ya. Jadi inducementnya kalau untuk pullback di sini dia memang cukup lemah. Jadi bisa jadi dia malah bikin change of character lagi. Ya ini agak lumayan terjebak kita di area side base-nya sini ya. Kemarin di demand ternyata tidak memberikan respon ya. Akhirnya dia malah kembali turun, dan anehnya saya bilang aneh kenapa ya, secara
forecast kan memang untuk pemotongan suku bunga itu pasti berdampak secara negatif terhadap dolar. Tapi enggak, dolarnya justru naik. Berarti ini ada kemungkinan kebijakan lain yang mempengaruhi gitu ya. Ya, kita nanti akan belajar lagi untuk fundamental ya, terus terang karena memang kita orang teknikal ya agak sedikit kurang ya untuk fundamental. Tapi ya itu mau nggak mau kita harus juga ikuti. Secara teknikalnya seperti itu ya. Sekarang kita turunkan di M30 ya. M30 saya sudah bikin mappingan juga. M30 ini terakhir ya, ada elite wave ya, impulsif, kemudian korektif, kemudian setelah korektif dia impulsif ya, 1 2 3 4 5, kemudian dibalas oleh impulsif lagi. Jadi impulsif balas impulsif menjadi change of character. Berarti di sini walaupun ini belum valid, kalau nanti ini bawah menjadi valid ya, ini akan memulai retracement atau ABC correction. Ya, jadi ada kemungkinan harga ini menuju level area pentingnya ya, atau POI di yang paling dekat sih di sini. Di sini kan ada bos internal ya. Ini di sini. Ya, di harga 2496 2450-an itu kalau misalkan ini di break maka dia menjadi change of character. Ini change of character di sini bisa cari konfirmasi entry ya. Paling enggak di M5 ya, cari atau M1 ya, coba kalau memang ada reaksi kita bisa sell. Tapi kalau misalkan, jadi ada dua area, yang pertama ini area breaker block, saya jarang sih pakai breaker block ya, kemudian area sini kita cari konfirmasi entry. Tapi biasanya kalau nggak ada inducement itu rawan dibalas menjadi change of character. Ini kan kalau kita hitung 1 2 3 4 5 ini seharusnya memang dia akan menjadi change of character. Jadi kalau misalkan ini meneruskan tren ya ini sell. Tapi kalau misalkan kita mau cari reversal ya kita akan menunggu ini menjadi change of character ya di M30 atau M15 gitu ya. Kemudian area mana lagi yang akan diperhatikan ya, di time frame M30 ini menjadi area demand di area harga 2591 sampai 2584 ya. Coba cek di sini menjadi area demand. Ini apabila ada pullback ya ini akan menjadi inducement di internal ya. Area yang dituju ya sini, point of interest ini kan semua liquidity. Oke, kita coba cek di indeks Refractory ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Bisa dilihat di sini ya. Forecastnya ya, previousnya 4,75, kemudian forecastnya 4,5, actualnya 4,5. Oke, kemudian kemarin actualnya coba sebentar saya cek 4,25 ya. Apakah direvisi ya? Oke lah, kita lupakan dulu sementara. Untuk nanti malam jam 8.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat ada dua rilis data. Yang pertama final GDP. Ini previousnya 2,8%, forecastnya 2,8%. Apabila nanti actualnya lebih kecil daripada forecast, otomatis ini akan menjadi kelemahan buat indeks dolar. Untuk yang kedua unemployment claims, previousnya 242.000, forecastnya 229.000 ya. Di sini memberikan prediksinya lebih ke bad news ya. Jadi memprediksi actual less than forecast is good for currency ya. Jadi sebentar, unemployment claim ini memberikan prediksi good news ya, sorry ini good news ya. Untuk unemployment good news, jadi menurun dari angka 242.000, prediksinya menjadi 229.000. Jadi tingkat pengangguran orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat ini diprediksi akan menurun jumlahnya. Itu aja. Jadi ada yang satunya di atas final GDP ini nggak ada perubahan. Yang kedua dia ada penurunan. Ya kemungkinan akan melanjutkan penurunannya sih untuk SHUSD ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart. Jadi apa yang akan kita lakukan ya, area-area entry-nya sudah kita tandain. Untuk struktur terakhir ya di M30, M15, coba cek. Belum ada strukturnya ya, belum ada tanda-tanda untuk kita entry ya. Ini belum ada inducement ya, nggak ada. Inducementnya di sini. Jadi bosnya ini yang akan kita jadikan untuk area entry sell.
Ya sekarang sih lagi ada di breaker block ya, stop lossnya ini yang saya bingung, kalau makanya breaker block tuh agak sulit ya, stop lossnya kurang ideal. Itu ya buat teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin gabung di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship juga linknya sudah ada di deskripsi. Kemudian untuk channel gratisnya linknya juga sudah taruh di deskripsi ya. Untuk grup diskusinya juga free, tapi teman-teman harus chat ke adminnya ya untuk request, dan kita akan approve ketika sudah kita verifikasi ya untuk datanya apakah memang benar orang ya. Kadang-kadang kan orang menyaru ya, jadi itu saya anggap bukan orang ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sudah memberikan support ke channel kami. Oke, akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.